Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita memulai kuliah daring mata kuliah akuntansi dasar yang sudah saya upload 2 bab, yaitu pendahuluan. Ada beberapa keterangan singkat yang harus Anda ketahui sebelum memulai akuntansi, dan yang kedua bab pengenalan laporan keuangan. Baiklah, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua dan yang ketiga kuliah daring kita. Pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Untuk awal kuliah, pendahuluan yang perlu Anda ketahui adalah beberapa hal, yaitu pengertian akuntansi. Bisa Anda baca di sini ya. Ada beberapa pengertian. Tujuan akuntansi, nanti Anda bisa baca selengkapnya. Nah, kegiatan akuntansi ini boleh dibilang bahasa lainnya adalah siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini seperti ini, mulai dari transaksi, pencatatan, dan seterusnya. Kalau saya tampilkan dalam bentuk yang lain, bisa Anda lihat seperti ini. Dimulai dari terjadinya transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan endingnya adalah laporan keuangan. Nah, inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Berarti outputnya adalah laporan keuangan. Sesungguhnya laporan keuangannya ada 5 lengkapnya ya, seperti Anda lihat di sini, yaitu laporan keuangan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berarti ada 5 laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi, dan harus hafal ya Anda ya menyebutnya. Jangan sampai menyebutkan 5 laporan keuangan aja, kita orang akuntansi nggak bisa gitu ya. Nah, ini siklus akuntansi. Inilah yang mau kita bahas di mata kuliah akuntansi dasar. Inilah materi kita. Tapi kita nanti memulainya dari laporan keuangan, supaya Anda mengenal dulu istilah-istilah akuntansinya. Sehingga kalau sudah mengenal beberapa istilah akuntansi melalui laporan keuangan ini, maka nanti mempelajari jurnal setelah adanya transaksi itu akan lebih mudah. Ya. Itu di pendahuluan, dan beberapa hal lain lagi yang perlu Anda baca. Siapa saja yang menggunakan akuntansi, ada pihak internal, ada pihak eksternal gitu ya, dan seterusnya lah. Oh, ini lagi yang penting. Standar akuntansi di Indonesia ini ada 4. Nah, ini yang dipercaya oleh pemerintah untuk membuat standar akuntansi adalah IC ya, Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, yang berpusat di Jakarta. Mereka menelurkan 4 pilar standar akuntansi, terdiri dari standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS, SAK etap. SAK etap ini kepanjangannya adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Perbedaan kedua ini, yang ini lebih lengkap digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang relatif masih kecil atau perusahaan-perusahaan keluarga termasuk koperasi gitu. Lalu standar akuntansi syariah dan standar akuntansi pemerintah. Kita hanya mempelajari 2 standar ini, yaitu standar akuntansi keuangan dengan SAK etapnya. Nah, ini kalau Anda diminta untuk menyebutkan siapa yang membuat standar akuntansi, tentu saja tadi sudah disebutkan adalah Ikatan Akuntansi Indonesia gitu ya. Salah satu tugas pokok mereka adalah membuat ini. Lalu entitas ekonomi itu apa gitu ya, terdiri dari 3 ini.
Lalu secara singkatnya juga saya berikan di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya memang harus baca buku akuntansi dasar. Judulnya, pengarangnya boleh Anda lihat yang diterbitkan oleh beberapa perguruan tinggi ternama ya, seperti UI, UGM gitu ya, atau Undip. Nah, ini ringkasan aja. Nanti lebih lengkapnya Anda bisa baca bukunya ya. Oke, ini pendahuluannya. Lalu bab berikutnya yang ini yang lebih penting untuk pertemuan hari ini, yaitu pengenalan laporan keuangan. Berarti seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa siklus akuntansi diakhiri dengan laporan keuangan, tapi kita memulai belajarnya justru dari bawah, supaya tadi saya katakan supaya lebih mudah mempelajari jurnal setelah ada transaksi. Sehingga setelah mengenal beberapa istilah yang ada di sini di laporan keuangan ini, maka belajar jurnalnya menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat ya. Bab pendahuluan, pengenalan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan bisa Anda baca di sini ya. Hasil akhir dari proses akuntansi gitu ya. Dan seterusnya, macam-macam laporan keuangan ini ada 5 tadi gitu ya, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, penggunaan istilah ini adalah yang terbaru. Misal, laporan posisi keuangan ini sebelumnya namanya neraca, sekarang nggak boleh lagi kita menggunakan neraca, namanya laporan posisi keuangan. Sebelumnya laporan arus kas tidak wajib, sekarang jadi wajib untuk dijadikan laporan keuangan. Laporan laba rugi tentu ada tambahan kata komprehensif. Nah, maka istilah-istilah yang Anda lihat ini adalah yang harus Anda gunakan untuk sekarang dan yang akan datang. Nah, pada hari ini pertemuan pertama ini kita hanya ngebahas satu saja dari laporan keuangan ini, yaitu laporan posisi keuangan yang nomor 3 ini. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Laporan posisi keuangan, yaitu adalah salah satu laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang melaporkan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini cuma ada 3 istilah saja: aset, liabilitas, ekuitas. Berarti 3 istilah ini kita bahas pada laporan posisi keuangan. Ketiga ini, istilah ini kalau dibuat persamaannya, karena posisi keuangan kan harus seimbang, maka keseimbangannya kita lihat persamaan di bawah ini. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset ini harta perusahaan. Liabilitas ini kewajiban perusahaan. Ini singkatnya ya, nanti pengertian di bawahnya ada ini lebih lengkapnya ya. Ekuitas adalah modal pemilik perusahaan. Nah, jadi kalau perusahaan punya aset, punya harta, maka jumlah hartanya harus sama dengan jumlah utangnya, liabilitas ini kewajibannya, sama plus ekuitasnya. Jadi kalau dibuat persamaannya dalam bentuk angka, bisa Anda lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini kan persamaan posisi keuangan. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini harus seimbang kapan saja. Awal tahun, pertengahan tahun, awal bulan, pertengahan bulan, akhir tahun,
keadaan posisi keuangan ini kalau dibuat harus imbang. Aset sama dengan liabilitas plus kapital. Saya buat 3 contoh keadaan. Anggap aja ini 3 perusahaan yang berbeda, yang masing-masing mempunyai aset 500 untuk perusahaan yang pertama ini. Liabilitasnya atau kewajibannya atau utangnya 100.000. Maka supaya seimbang berapakah ekuitasnya gitu. Maka yang benar adalah 400. Nah, ini komentarnya persamaan benar. Tadi kan sebelum diisi error masih ya. Setelah diisi benar. Tapi kalau Anda isinya salah, misalkan 200 atau isinya misalkan 600 gitu. Nah, error ya, salah. Jadi yang benar adalah supaya persamaan ini terpenuhi adalah 400. Jadi 500 aset perusahaan diperoleh dari utang 100.000, punya sendiri modal pemiliknya, modal perusahaan adalah 400. Ya, jadi seimbang. Sekarang keadaan yang kedua, perusahaan yang kedua asetnya 500 juga, dia punya modal 150, berapakah utangnya? Kan gitu. Supaya seimbang. Nah, sekarang yang ditanya adalah utangnya. Kalau tadi kan modalnya, berapa utangnya? Supaya seimbang maka jawabannya adalah 350. Persamaan menjadi benar gitu ya. Kalau Anda isinya salah, misalkan isinya 650, nah, error dia. Maka yang benar adalah supaya seimbang 350. Berarti 500 sama dengan 350 ditambah 150. Dan yang terakhir, persamaan posisi keuangan dengan keadaan asetnya yang ditanya. Liabilitasnya nggak ada, perusahaan ini nggak punya utang. Ya, beda sama ini, perusahaan satu punya utang 100, perusahaan yang kedua punya utang 350, yang ini nggak punya utang, yang ketiga. Tapi dia punya modal pemilik 400.000. Berapakah asetnya? Ya, supaya persamaan yang terpenuhi, karena ini 0, berarti ini jawabannya adalah 400.000. Persamaan menjadi benar. Nah, persamaan posisi keuangan menjadi lebih jelas dengan angka-angka ini. Silakan Anda perhatikan. Ya. Nah, manakah di antara perusahaan ini yang baik posisi keuangannya, yang sehat gitu ya. Kalau kita melihat sepintas, bukan berarti yang tidak punya utang. Karena perusahaan yang tidak punya utang belum jadi jaminan itu yang terbaik. Karena mengelola aset bisa saja sebagian dari utang. Asalkan produktif mengelolanya, maka nggak masalah perusahaan berutang. Tapi bukan berarti perusahaan itu hobi ngutang gitu ya. Seperti nomor 1 dengan nomor 2, ini kalau kita perhatikan utangnya yang sehat kalau dilihat 2 ini. Kalau ini udah jelas kita abaikan dulu coba karena nggak punya utang. Yang nomor 1 dengan nomor 2. Nah, ini kan kelihatan bahwa nomor 2 hobi ngutang ini. Karena liabilitasnya, utangnya melebihi modalnya. Nah, ini nggak sehat. Yang sehat adalah yang nomor 1. Keadaan utangnya jauh lebih kecil dari ekuitas. Berarti kalau dilihat ketiga perusahaan ini, keadaan keuangannya yang lebih sehat adalah nomor 1. Di mana jumlah utangnya tidak melampaui batas ekuitasnya gitu ya. Jadi artinya aset yang diperoleh ini sebagian dari utang 100.000, sebagian dari pemilik perusahaan 400.000 gitu ya. Karena utang juga bukan berarti tidak boleh. Tadi udah dikatakan kalaupun keperluan untuk hal yang produktif dan menghasilkan lebih dari biaya bunganya, maka utang nggak ada masalah. Tapi ingat tadi jangan melampaui batas ekuitasnya gitu ya. Oke, ini persamaan posisi keuangan
Yang kita bahas 3 istilah aja, aset, 3 istilah akuntansi yang ada di posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas gitu ya. Selanjutnya ini persamaan tadi ya, sudah kita lihat dalam bentuk angkanya tadi. Sekarang rinciannya, aset ini dibagi lagi menjadi aset lancar, aset tidak lancar. Nah, ini pengertiannya Anda baca aja. Liabilitas juga demikian, dibagi lagi menjadi 2, jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Pengertiannya juga bisa Anda lihat, Anda baca ya. Ekuitas adalah hak kekayaan pemilik perusahaan. Jadi ini di luar, harta yang diperoleh di luar dari utang ya. Nah, kalau cara menyusun laporan posisi keuangan, ada yang bentuk skontro, ada yang stafel. Nah, kita dari 2 bentuk ini bahas ke depan adalah yang skontro aja ya. Bentuk skontro. Bentuk skontro ini seperti ini yang Anda lihat. Nah, ini di halaman berapa ini? Halaman 2 ya. Nah, ini adalah format yang sudah jadi, laporan yang sudah jadi mengenai laporan posisi keuangan. Ya, ini contoh laporan posisi keuangan yang sudah jadi. Saya ambil contoh, namanya perusahaannya adalah PT Garuda Jaya. Laporan posisi keuangan tahunnya 2012. Bentuknya seperti huruf T, sebelah kiri aset, ini, sebelah kanannya liabilitas dan ekuitas. Untuk judul, Anda nggak boleh asal. Ini terdiri dari 3 baris, dimulai dari nama perusahaannya, yang kedua, baris kedua nama laporannya, posisi keuangan, baru yang ketiga tanggalnya. Diawali kata per ini bukan berarti singkatan dari periode. Per ini artinya adalah tanggal tertentu. Jadi jangan Anda lengkapi periode gitu. Yang benar adalah per 31 Desember akhir tahun ya. Jadi 3 baris ini jangan terbalik-balik untuk judul. Anda meletakkannya boleh di rata kiri, rata kanan, misalkan boleh di tengah seperti ini. Nah, nggak ada masalah kalau posisinya ya. Anda bisa atur aja. Yang contoh ini yang rata, yang center ya, tengah. Oke ya, kita lihat aset kan tadi dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, ini di bawahnya kan. Nah, untuk aset lancar, contoh-contoh yang sudah diberikan di sini ada beberapa istilah nih. Kas, saya kasih angka 40 juta. Efek-efek atau surat berharga 20 juta. Wesel tagih 25 juta dan seterusnya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya kasih contoh 9. Ini harus hafal Anda bahwa aset lancar itu terdiri dari ini. Ini antara lainnya ya. Jadi nanti kalau ada data ketemu dengan persediaan barang dagang, maka letaknya di aset lancar, bukan di aset tidak lancar atau bukan di liabilitas jangka pendek. Di sini letaknya. Jadi Anda harus hafal. Pertama, awal ini harus hafal ini istilahnya, mengenal istilah ini dan hafal kelompoknya. Kalau artinya mungkin nanti sambil jalan. Kalau berbarengan dengan mengartikan jadi rumit nanti. Jadi istilah ini Anda hafal dulu. Nah, ini kalau dijumlah totalnya ini 182.500.000. Kita namain total aset lancar. Dan jangan lupa bahwa piutang kita ini kan punya cadangan ini. Cadangan piutang tak terlagi. Ini bisa ada, bisa tidak ini. Nah, kalau dia ada, maka letaknya harus di bawah piutangnya. Bukan di atasnya atau berjauhan, tapi di bawah piutang. Dan diberi tanda kurung seperti ini menandakan bahwa
piutang kita yang 30 juta ini berkurang 500.000 karena ada cadangan yang tidak tertagih. Sehingga 182.500.000 ini adalah penjumlahan dari 40 ini ditambah 20 ini ya, ditambah 25 ditambah 30 dikurang 500. Jadi jangan ditambah semua, ini mengurang, ini tanda kurung ini menandakan berkurang. Ditambah lagi 50 terus itu sampai dengan bunga yang masih harus diterima 3 juta, maka totalnya ini. Gunakan kalkulator supaya lebih mudah. Gitu ya. Jadi semua mahasiswa diharapkan punya kalkulator. Nah, aset tidak lancar, nah ini contoh-contohnya. Tanah, gedung. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan gedung, letaknya harus di bawah gedung. Kendaraan tidak ada akumulasinya, berarti belum susut gitu ya. Di bawahnya peralatan, ada akumulasi penyusutan peralatan. Jangan sampai akumulasi penyusutan gedung ini misalkan ini letaknya di bawah peralatan. Jadi harusnya di bawah gedung. Dan setiap akumulasi penyusutan beri tanda kurung karena mengurang dia. Nah, ini tanda kurung ya kan. Nah, ini juga akumulasi beri tanda kurung. Baru kalau ada aset yang tak berwujud, kita sebutkan di bawahnya goodwill, salah satunya ini contohnya. Selain goodwill adalah hak paten, hak cipta. Nah, jadi aset tidak lancar yang tidak berwujud letakkan paling bawah dari aset tidak lancar. Salah satu contohnya ini goodwill. Selain goodwill ada lagi hak cipta tadi, hak paten. Nah, itu biasanya yang datanya sering kita jumpai ya. Nah, ini kalau dijumlah 80 dijumlah 90 juta dikurang. Nah, ini dikurang ini. Dikurang 20. Ditambah lagi ini, ditambah lagi 50, dikurang lagi dengan akumulasi ini, nanti totalnya semuanya ini aset tidak lancar ini. Nah, ini 290 juta. Antara aset tidak lancar ini ditambah dengan aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar ini, dua ini. Hasilnya ini total aset ini. Nah, 472.500.000. Ini namanya total aset. Gitu ya. Berarti aset yang dimiliki PT Garuda Jaya ini totalnya adalah 472.500.000, terdiri dari aset lancar 182.500.000 dan aset tidak lancarnya 290 juta. Totalnya ini ya, 472.500.000. Dan ini jumlah ini harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitasnya ada di sebelah kanan, kita laporkan di sebelah kanan. Nah, ini Anda bisa lihat kan seimbang. Kalau tidak seimbang pasti salah. Kalau seimbang belum tentu benar. Karena kalau kelompok ini ketukar tapi jumlahnya masih sama, berarti benarnya kebenaran. Kelompoknya harus benar. Ya. Nah, apa aja isi yang sebelah kanan? Liabilitas tadi kan dibagi dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang ini. Yang jangka pendek ini contoh-contohnya, utang dagang, wesel bayar dengan angka-angkanya ini ya. Gaji yang masih harus dibayar ini. Ini PPh ini pajak penghasilan terutang, PPh ini pajak penghasilan. Totalnya ini kalau dijumlah, nah ini jumlahnya ini 51.500. Ditambah utang jangka panjangnya, ini contohnya utang obligasi. Selain utang obligasi ada lagi utang hipotek. Selain utang obligasi, contoh lainnya ada utang hipotek, utang bank. Nah, tapi ini saya ambil contoh cuma satu saja, utang obligasi 35 juta. Berarti total utang, total liabilitas yang ini 59 ditambah 35. Nah, ini jumlahnya 94 ini. Nah, jadi kalau ditanya berapakah utang perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, ini jawabannya 94.500.000. Jumlah dari pendek dan panjang. Nah, lalu di bawahnya ekuitas. Modal perusahaan kalau dia berbentuk PT ini, maka
harus dalam bentuk saham seperti ini. Nah, ini modal saham. Ini saya kasih contoh angka 305 juta. Ada kelebihan dari penjualan saham, kita sebut dengan agio saham 23. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Laba ditahan ini adalah laba tahun-tahun lalu yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi ditahan untuk pengembangan perusahaan 50 juta. Maka total ketiga ini yang kita sebut dengan ekuitas 378.500. Nah, 378.500 ini modal ekuitas ini ditambah dengan jumlah utang yang di atasnya ini 94.500, maka jumlahnya menjadi seimbang dengan asetnya 472.500 gitu. Maka kalau sudah seimbang, ya mendekati atau kemungkinan benar ya. Walaupun tadi saya katakan seimbang belum tentu benar. Misal gaji terutang Anda letakkan di utang jangka panjang, kan jumlah utangnya atau total utangnya nggak berubah ini, tetapi kelompoknya salah, maka posisi keuangan menjadi tidak sempurna. Maka tahap pertama Anda harus hafal nih kelompok-kelompok ini. Ada berapa istilah ini? Ini dulu. Beberapa istilah lain yang nanti berkembang di soal. Ini ya. Jadi istilahnya dikenal, lalu tahu kelompoknya, disusun dengan cara bentuk kontrol, dengan judul di atasnya 3 baris jangan ketukar, lalu jumlahnya harus seimbang. Nah, berarti tugas Anda di kuliah pertama ini, kalau ada data tentang posisi keuangan, Anda bisa menyusunnya seperti ini. Ini halaman berapa ini? Halaman 2. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau Anda membahas soal yang disediakan, untuk pertemuan ini dikasih 2 soal ya. Ada soal 1, soal 2 di bawahnya, di bawah modul yang sudah Anda download ya, yang sudah Anda unduh. Nah, ini Anda buat seperti ini, contoh ini. Jadi ini jadikan contoh untuk menyusun laporan keuangan ya, halaman 2 ini. Kalau ada beberapa istilah di dalam soal yang nggak Anda jumpai di sini, Anda juga belum bisa tanya. Bisa tanyakan ya, ini masuk kelompok mana. Karena ini contoh ini mungkin 80-90% lah istilah yang nanti akan sering kita jumpai ya. Berarti nggak 100% gitu ya. Masih ada beberapa istilah yang tidak tercakup di sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya ulang, apa itu laporan keuangan? Anda harus tahu. Jangan sampai cuek ya. Terus jenis laporan keuangan ada berapa? Ada 5 ini. Ya, sebutkan ini, harus hafal ya. Lalu hari ini kita ngebahas salah satunya saja, yaitu posisi keuangan. Posisi keuangan itu membicarakan tentang aset, liabilitas, ekuitas. Persamaannya seperti ini, seperti yang saya tunjukkan dengan angka tadi ini, supaya dia sama, kelihatan dalam bentuk angka ya. Lalu bentuknya, standar menyusun laporan posisi keuangan seperti ini gitu ya. Nah, nanti yang belum jelas bisa Anda tanyakan ya. Nah, setelah Anda memahami ini, dibaca dulu berkali-kali, baru Anda coba soal 1 dan soal 2. Ini soal 1. Nah, kan kalau Anda lihat data soal 1 ini kan masih acak-acakan ini. Masa pertama utang. Istilah asingnya nggak usah Anda ikutkan ya, ini sekedar supaya Anda tahu aja. Tapi dalam menyusun laporan keuangan nanti jangan lagi Anda tulis account payable-nya gitu ya, land-nya, cash dan seterusnya ini. Bahasa Indonesianya aja. Ini kan 31 Desember 2014 tanggalnya. Nama perusahaannya PD ya, bukan PT. Kalau PD modalnya bukan saham dia. Nah, modalnya ini. Nama pemiliknya, modal Aryo gitu ya. Tapi ini
sama sejenis kayak modal saham tadi gitu ya. Nah ini yang istilah ini yang masih acak-acakan ini Anda susun sesuai dengan permintaannya ini kan, minta laporan posisi keuangan nih, bentuk kontrol. Berarti data nomor 1 ini, soal 1 ini Anda kerjakan dengan rapi dan benar seperti contoh ini tadi. Nah ini saya perlihatkan lagi ya. Nah ini seperti ini gitu. Ditulis yang rapi dengan cara penulisan rupiah yang benar gitu ya, seperti ini ya, rata kanan ya. Antara jumlah kiri makanan diatur supaya seimbang kertasnya itu, jangan sampai sebelah kiri lebih lebar, sebelah kanan lebih kecil gitu, kecil gitu ya ukurannya. Gunakan mistar untuk menggarisnya. Ingat kemarin pena warna biru di kertas folio, nanti Anda udah kerjakan, difoto, dikirim ke email, lalu disimpan, akhir semester dikumpul gitu ya. Nah, itu. Nah ini soal 1. Setelah Anda coba soal 1 ini, nah, Anda coba lagi soal 2. Nah, semodel ya, tapi ini PT ya. Kalau PT kan tadi ekuitasnya terdiri dari modal saham. Mana modal saham yang coba kita lihat di sini. Nah ini ya, ada di bawah ini. Nah ini gitu ya. Nah dua-dua ini yang harus Anda kerjakan di kertas folio. Tapi waktu Anda mengerjakan nomor 1 mungkin banyak melihat contoh tadi ya. Setelah Anda selesai nomor 1 udah rapi gitu, mungkin pernah salah berkali-kali, ya nggak apa-apa, ganti kertas folio gitu ya, namanya berlatih di awal ya. Nanti kalau sudah selesai nomor 1, jangan langsung kerjakan nomor 2, Anda baca-baca dulu, lihat-lihat gitu ya, Anda perhatikan gitu. Setelah itu Anda baru mulai lagi soal 2. Nah jangan langsung melihat contoh. Nomor 2 ini sebisa mungkin Anda melihat kalau terpaksa gitu ya, karena diharapkan sudah banyak hafal kelompoknya tadi ya. Setelah itu soal 1 soal 2 udah selesai, udah rapi, Anda kerja kertas folio, lalu dipoto, dikirim ke email. Jangan lupa ya, 2 hari setelah kuliah ini. Oke, gitu aja dulu. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh Anda tanyakan ya. Kalau bisa bertanya dengan suara ya, walaupun pakai teks juga boleh ya. Demikian aja kuliah hari ini, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.